Hari ini saya mau membahas apa yang terjadi di luar negeri dulu, karena ini ada hubungan langsung dengan Indonesia. Tentang negara Sri Lanka yang dikabarkan bangkrut karena nggak bisa bayar hutang luar negerinya. Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang lautnya berbatasan dengan India. Sri Lanka dengan jumlah penduduk kurang dari 21 juta jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Buddha. Kalau kita dengar nama Sri Lanka, otomatis kita juga akan mendengar nama sebuah organisasi militan yang mendunia bernama Macan Tamil yang selalu menebar kekerasan di sana. Dan baru-baru ini Sri Lanka heboh karena dikabarkan mereka gagal bayar hutang sebesar lebih dari 700 triliun rupiah. Mirip dengan pinjaman ke bank misalnya. Ketika sebuah negara gagal membayar pinjamannya, maka dia bisa dinyatakan bangkrut. Dan begitu juga dengan apa yang terjadi di Sri Lanka. Negara itu pelan-pelan menuju kebangkrutan. Harga bahan pokok naik tinggi. Itu pun kalau ada barangnya, biasanya sudah langka dan kalaupun ada, harganya bisa nggak terjangkau. Misalnya BBM yang sudah sangat langka di Sri Lanka. Dan untuk dapat BBM saja orang harus antri panjang. Miriplah dengan situasi di Indonesia tahun 80-90-an ketika dikabarkan harga BBM naik. Tingkat inflasi di Sri Lanka sudah mencapai 17% lebih. Harga pangan naik 25%. Orang sudah sulit mendapatkan bahan makanan dan pendukungnya seperti minyak goreng misalnya. Banyak yang mengatakan kalau bangkrutnya Sri Lanka ini karena jebakan hutang dari Cina. Lah kok Cina yang disalahkan? Ya, karena Sri Lanka berhutang banyak kepada Cina untuk pembangunan infrastruktur di negara mereka. Cina memang sedang mengembangkan program Belt and Road Initiative atau BRI. Ini program pembangunan global yang digerakkan Cina untuk membangun infrastruktur di 132 negara di dunia. Dulu program ini dinamakan Jalur Sutra Baru. Jalur Sutra di masa lampau sangat terkenal sebagai rute perdagangan yang mempertemukan timur dan barat dan diberi nama sutra karena dulu di Cina banyak yang berdagang sutra. Dan jalur perdagangan ini juga menjadi titik pertemuan dan pertukaran budaya antara barat dan timur. Dengan mengambil program BRI ini, berarti Sri Lanka setuju untuk mengambil hutang jangka panjang kepada Cina khusus untuk membangun infrastruktur di negara mereka. Infrastruktur di sebuah negara adalah tulang punggung perekonomian. Tanpa infrastruktur ekonomi di sebuah negara tidak akan pernah bisa bergerak dengan cepat sehingga biaya pun bengkak dan harga barang menjadi mahal. Nah, masalah dengan hutang sebenarnya bukan ada di duitnya, tetapi di pengelolaan duit hutangnya. Seperti kita hutang ke bank misalnya. Kalau hutang itu dipakai buat konsumtif dan bukan buat usaha, maka potensi gagal bayar bisa terjadi. Begitu juga di Sri Lanka. Permasalahannya bukan di hutangnya dengan Cina dan negara-negara lain, tetapi pengelolaannya yang buruk dan korupsinya yang merajalela sehingga infrastruktur nggak selesai tapi sudah harus membayar bunga. Seperti pembangunan pelabuhan di Sri Lanka yang pakai uang dari perusahaan swasta di Cina. Karena manajemen hutangnya yang begitu buruk, akhirnya Sri Lanka nggak bisa bayar hutang. Dampaknya adalah pelabuhan itu akhirnya dikelola oleh perusahaan swasta Cina selama 99 tahun. Ya wajar sih, wong namanya nggak bisa bayar hutang. Ya dikelola sama yang ngasih hutang supaya lebih efektif dan bisa membayar. Tapi ya, rakyat Sri Lanka nggak terima ketika pelabuhan mereka dikelola oleh Cina. Karena di sana ada kebanggaan pemilikan aset yang hilang karena dikelola oleh asing. Karena kasus pelabuhan Sri Lanka yang pengelolaannya diambil Cina itulah muncul istilah jebakan hutang Cina. Maksudnya jebakan hutang di sini, Cina dianggap punya pasal perjanjian yang disembunyikan untuk menjebak si penghutang supaya aset mereka bisa diambil alih oleh Cina.
Pertanyaannya, dari mana sih isu jebakan hutang Cina itu berasal? Ya dari mana lagi kalau bukan dari Amerika. Amerika dan Cina sedang dalam situasi perang dagang, memperebutkan hegemoni mereka di dunia internasional. Jadi wajar kalau Amerika menebar isu dengan menakut-nakuti negara lain untuk hati-hati terhadap Cina. Hanya jeleknya, Amerika itu cuma bisa nakut-nakutin doang, tapi nggak pernah membantu Sri Lanka membangun negaranya dengan pembangunan infrastruktur. Cuman Cina lah yang mau repot-repot biayai infrastruktur di banyak negara di Afrika. Meski mereka juga punya agenda politik dan ekonomi untuk mengembangkan sayapnya di banyak negara. Namanya juga perang dagang. Siapa yang menguasai jalur dagang, ya dia yang menang. Ketika Sri Lanka menyatakan dirinya bangkrut dan nggak bisa bayar hutang, kemana lagi sih dia meminta hutang? Ada dua cara, ke IMF atau minta perpanjangan hutang kembali ke Cina. Dua-duanya jelek untuk Sri Lanka. Kalau ke IMF, Sri Lanka harus rela negaranya diatur-atur Barat. Miriplah dengan Soeharto dulu yang terpaksa pinjam karena krisis ekonomi di tahun 1998. Kalau ke Cina, ya Sri Lanka juga harus mau dong diatur Cina supaya hutang berikut yang dikasihkan bisa lebih efektif dan mereka bisa bayar hutang. Sri Lanka, kalau kata Warkop DKI, dalam posisi maju kena, mundur kena. Suka nggak suka, mereka harus mau diatur karena krisis ekonomi di Sri Lanka kalau didiamkan bisa membuat negara itu chaos besar. Kalau perut lapar nggak mungkin bisa ditahan. Oke, lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Kasus bangkrutnya Sri Lanka ini coba dihubungkan oleh oposisi dengan program kerjasama Indonesia dan Cina dalam pembangunan infrastruktur di negara ini. Indonesia memang mengajukan kerjasama dengan mengajukan proposal sebesar 1.300 triliun rupiah dalam skema BRI di Cina tadi. Sejumlah oposisi memakai isu dari Amerika bahwa Indonesia kelak akan seperti Sri Lanka, terjebak hutang dengan Cina dan negara ini akan diambil alih asetnya seperti Sri Lanka. Ya kita memang harus tetap waspada dengan semua negara di dunia termasuk Cina. Tetapi membesar-besarkan masalah kerjasama dengan Cina dan diasumsikan kalau negara ini kelak akan diambil oleh Cina, itu yang menggelikan. Lah memang kalau kerjasama dan hutang dengan Barat, aset kita nggak diambil alih. Contoh aja dulu Freeport yang diambil Barat sebagai bagian dari negosiasi hutang negara. Untungnya Freeport berhasil dibeli kembali oleh pemerintahan Jokowi. Lagian beda Sri Lanka, beda juga dengan Indonesia. Rasio hutang Sri Lanka dengan pendapatannya itu sudah 60% lebih. Sedangkan Indonesia itu masih 40%. Bagaimana sih penjelasan sederhana dari rasio hutang itu? Gini ya sederhananya. Misalnya kita punya gaji sebesar 100 juta rupiah setahun. Maka total hutang kita masih di angka 40 juta setahun. Dan ini masih angka aman karena DPR menyetujui rasio hutang kita maksimal sampai 60%. Tapi ada kesamaan Sri Lanka dan Indonesia yang wajib kita waspadai. Salah satu pendapatan Sri Lanka yang terbesar adalah pariwisata. Pariwisata di Sri Lanka anjlok sampai 90% karena serangan bom macan Tamil di tahun 2019 dan pandemi selama 2 tahun. Nah, karena punya pendapatan besar di pariwisata, Sri Lanka nggak membangun industri dalam negerinya dengan baik sehingga hampir semua barang di sana impor dari negara lain. Ketika Sri Lanka bangkrut, nggak punya duit, maka nggak ada uang juga untuk beli barang dari luar negeri. Indonesia juga begitu. Kita manja benar sama impor. Apa-apa impor, sampai cangkul aja impor. Katanya barang impor, apalagi dari Cina, itu harganya murah banget. Ini yang bahaya. Kalau terlalu manja dengan impor, ketika satu waktu kita ada masalah, maka barang semurah apapun pasti akan naik tinggi harganya. Nah, kalau kita nggak siap dengan industri dalam negeri, maka bisa saja nasib kita kelak akan seperti Sri Lanka, bangkrut.
Bukan karena jebakan hutang dari Cina, tapi karena kita nggak mampu mengelola hutang dari luar. Selagi masih dipercaya oleh negara lain dengan dikasih hutang, maka hutang itu salah satunya harus dipakai produktif dengan membangun industri dalam negeri supaya kita nggak tergantung dengan siapapun kecuali diri kita sendiri. Setuju? Markitar, mari kita pintar. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.